muda, siapa yang mulai dari bulan Februari 2023 kemarin ini ngerasa kalau lewat kawasan Kayu Tangan Heritage, loh lah kok lengang sekali, kok lancar sekali, no macet-macet klub. Yap, bener aja, karena mulai dari bulan Februari 2023 kemarin ini baru aja diterapkan simulasi one way atau satu arah yang pastinya untuk mengurai kemacetan di wilayah Kayu Tangan Heritage dan juga titik-titik yang ada di Kota Malang. Dan pastinya ini juga akan bisa membuat kamu untuk berkendara lebih aman, nyaman, dan juga tertib gitu ya. Dan pokoknya makin enjoy untuk berkendara ataupun berlalu lintas di Kota Malang. Nah, kalau menurut Wali Kota Sutiaji, ternyata penerapan satu arah atau one way di kawasan Kayu Tangan Heritage ini merupakan hasil diskusi dari FLLAJ atau Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama dengan beberapa pihak seperti Dinas Perhubungan Kota Malang, Polresta Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang beserta dengan akademisi dan juga para ahli. Tapi tenang aja SBW Muda, buat kamu yang bingung sama skema satu arah ini, tenang, karena Dinas Perhubungan sudah memberikan poster-poster ataupun banner-banner gitu ya di titik-titik strategis tertentu untuk kamu biar makin mudah tahu arah satu jalan yang baru SBW Muda. Gimana? Menarik banget kan? Ikutin terus keseruan Sani di catatan perjalanan episode spesial ya SBW Muda. Makin nyaman dan tertib berkendara di kawasan Kayu Tangan Heritage dengan satu arah persembahan Humas Pemerintah Kota Malang. Kali ini Sani mau share informasi yang sepertinya lagi ramai banget di Kota Malang ya. Banyak orang-orang yang bingung dan juga penasaran seperti apa sih sebenarnya sistem atau penerapan dari one way atau satu arah di wilayah Kayu Tangan gitu. Dan pas sekali kali ini di segmennya Ngopi Ngobrol Inspirasi, Sani sudah bersama dengan Dr. Andes Wijaya Saleh Putra selaku Kepala Dinas Dishub Kota Malang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wijaya? Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Semangat ya Pak ya. Semangat. Baik. Jadi untuk area Kayu Tangan Heritage yang memang sedang ramai sekali begitu Pak Wijaya. Seperti apa sih atau bagaimana sebenarnya perkembangan arus lalu lintas satu arah di Kayu Tangan Heritage yang sudah dilaksanakan nih simulasi perdana di bulan Februari kemarin ya Pak ya? Ya, baik. Rekayasa manajemen lalu lintas di kawasan Kayu Tangan ini sudah dilakukan kajiannya sejak tahun 2019. Wow. Kebetulan saja baru bisa dilaksanakan tahun 2023. Sebenarnya diharapkan tahun 2020 sudah dilaksanakan. Atas kerjasama partisipasi dari seluruh masyarakat, ini yang menjadi dukungan bagi pemerintah daerah. Ini dengan dasar kajian tersebut, kita lakukan sosialisasi di awal tahun dan bekerjasama dengan forum lalu lintas. Forum lalu lintas bersama masyarakat sekitar kita lakukan sosialisasi. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki minggu ketiga. Pada minggu pertama memang ada masih kebingungan, masih ragu, istilahnya mau kemana lewat mana. Iya. Ini masih bingung. Iya betul. Dari inilah kami bersama forum lalu lintas, aparat, Satpol PP, Polresta, dan bahkan dari Pramuka membantu masyarakat mengarahkan kemana mau lewat mana.
Kemudian untuk peran dan juga strategi dari Dinas Perhubungan Kota Malang sendiri buat menjaga begitu Pak, menjaga arus lalu lintas khususnya lagi-lagi di Kayu Tangan Heritage agar masyarakat pastinya bisa semakin nyaman, semakin lancar, terhindar dari kemacetan. Itu seperti apa kalau dari Dishub? Ya, baik. Salah satu ini faktor yang membuat lancar ini diantaranya adalah ditiadakannya traffic light ya. Ini hambatan atau penundaan ini semakin ditiadakan, hilang gitu ya. Kami pemerintah daerah bersama Forum Lalu Lintas berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi sarana prasarana dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas. Misalnya dengan memasang rambu-rambu, pengarah jalan dan marka jalan. Untuk juga bagaimana masyarakat tidak lagi ngebut ke hutan karena sekarang cenderung terlalu nyaman, tidak ada kemacetan, masyarakat cenderung untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dalam rekayasa manajemen lalu lintas yang mau tidak mau ada dilakukannya dibuat satu arah, yaitu di Kayu Tangan atau Jalan Basuki Rahmat sebelah utara yang dimulai dari PLN yang dipahami masyarakat adalah pertigaan PLN sampai dengan perempatan Raja Bali. Kemudian yang kedua adalah Basuki Rahmat atau Kayu Tangan sebelah selatan yang dimulai dari Sarina sampai dengan perempatan Raja Bali. Yang ketiga adalah Semeru atau dipahami selama ini adalah Raja Bali menuju ke Bromo, Jalan Bromo. Yang keempat adalah sebelah timur, Jalan Kahuripan. Kemudian kalau dari Pak Wijaya, apakah respon dari masyarakat ini sudah mulai banyak yang positif? Karena kan sebelumnya mungkin nggak tahu, belum dicoba, begitu. Baik, ya memang di awal masyarakat belum tahu trauma dengan istilah one way. Alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, masyarakat terutama RW-RW sekitar dan instansi perangkat yang lainnya, masyarakat tahu. Dan sekarang masyarakat secara umum, apalagi termasuk yang di luar kota, merasa nyaman. Satu itu tadi, tidak ada tidak ada penundaan, tidak ada traffic light. Ya, namun ada hal yang perlu yang saya sampaikan tadi di depan adalah dengan terlalu nyamannya jalan semakin lebar, orang memanfaatkan kenyamanan itu dengan ya untuk kepentingan sendirinya, mengebut. Ya. Jadi meskipun sudah longgar, tetap dihati-hati ya kan, karena kemanapun kita pergi pasti ada yang nungguin di rumah. Baik, kemudian di bawah kepemimpinan dari Bapak Wali Kota Setiaji, bagaimana nih? Apa yang sangat-sangat dirasakan oleh khususnya Pak Wijaya? Siap. Tentu dengan kepemimpinan Bapak Wali Kota Bapak Setiaji sesuai dengan visi misi beliau, salah satu yang terkait dengan perhubungan yaitu adalah mewujudkan adanya transportasi yang nyaman, smart transportation gitu ya. Di antaranya adalah dimulai dari rekayasa arus lalu lintas. Next, dengan misi visi wali kota diantaranya adalah selain untuk rekayasa juga akan ya mudah-mudahan akan tahun depan bisa diwujudkan namanya angkutan kota yang angkutan kota atau angkutan publik yang lebih ramah lagi, yang bisa dinikmati oleh masyarakat dukungan masyarakat dari masyarakat. Bagaimana untuk mewujudkan sarana prasarana layanan transportasi kelalu lintasan di Kota Malang agar terwujud namanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan di dalam berlalu lintas dan berangkutan jalan ini bisa terwujud sesuai dengan visi misi dari Wali Kota. Berkendara aman dan nyaman dengan one way atau satu arah persembahan dari Humas Pemerintah Kota Malang. Dan kali ini kita akan langsung tanya-tanya dengan bapak-bapak yang sudah hadir bersama Sani di pagi hari ini. Selamat pagi bapak-bapak. Semangat sepertinya ya. Semangat selalu. Baik. Nah kemudian di sini saya mau tanya nih Pak, sebenarnya apa sih tujuannya? Kemudian kenapa ada penerapan simulasi satu arah atau one way di area Kayu Tangan Heritage yang sangat ikonik ini Pak? Ya.
Terima kasih. Yang pertama itu untuk mengurai kemacetan atau kepadatan, untuk kenyamanan, keselamatan berlalu lintas. Di samping itu juga untuk menonjolkan kawasan heritage yang dijadikan tempat wisata atau ikon Kota Malang. Demikian, Mbak. Baik, kemudian setelah melihat adanya simulasi one way atau satu arah, kalau menurut Pak Dedi sendiri, bagaimana sih Pak perkembangan lalu lintas di area Kayu Tangan Heritage setelah dilakukannya simulasi ini, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah dengan adanya satu jalur atau one way selama uji coba yang dimulai pada bulan Februari ya, kurang lebih nanti 3 pekan, dalam pantauan secara CCTV maupun di lapangan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Kalau mungkin kekurangan di sana sini nanti akan dievaluasi, mungkin ada penambahan rambu-rambu atau petunjuk-petunjuk arah dan sebagainya. Saya sering juga kalau tiap malam saya pantau untuk kawasan heritage itu memang betul-betul lancar, sangat berguna sekali untuk masyarakat juga, dan ini betul-betul mengurangi kemacetan yang ada di Kota Malang. Tapi ya saya himbau kepada masyarakat, ini kan satu jalur, satu arah. Jalan ini kan juga melebar. Saya minta kepada masyarakat apabila menyeberang itu tetap hati-hati. Peran dari Polres sendiri untuk lalu lintas di Kota Malang. Terima kasih untuk peran dan strategi daripada Polresta Malang Kota, yaitu yang pertama penempatan personil di titik-titik yang telah ditentukan. Di samping itu juga berkolaborasi dengan Dishub, karena one way ini atau satu jalur ini juga sudah dikoordinasikan melalui forum lalu lintas yang selama ini sudah ada, serta selalu melakukan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan satu jalur ini. Pak, untuk Pak Hatta sendiri yang dilihat sebagai polisi begitu ya, sebagai anggota dari Polres, seperti apa sih strategi yang Pak Hatta lakukan begitu untuk menciptakan arus lalu lintas di kawasan Kayu Tangan khususnya dan mungkin di Malang Kota agar lebih aman dan juga nyaman untuk berkendara? Ya, yang paling penting itu tadi tetap kita melaksanakan koordinasi dengan forum lalu lintas untuk penempatan personel. Apapun bentuknya, meskipun itu satu arah atau satu jalur, tetap prioritas utama kami adalah keselamatan bagi warga masyarakat Malang. Terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan dulu mengenai sebelum adanya satu arah dari Jalan Basuki Rahmat atau sepanjang Kayu Tangan. Itu yang pertama. Yang kedua di Jalan Kahuripan maupun di Jalan Semeru. Semua itu kan dulu kan 2 arah. Kita bahas yang dari utara terlebih dahulu. Dari arah utara itu kan dulu kan di simpang 3 lampu merah PLN belok kanan menuju Jalan Bromo. Sekarang langsung diluruskan menuju simpang 4 Kayu Tangan atau Raja Bali. Setelah itu di Penggal Tengah itu diarahkan tidak bisa lurus sekarang, tidak bisa langsung ke Jalan Basuki Rahmat, dia harus belok ke kanan menuju Jalan Semeru maupun di Jalan Kahuripan. Demikian juga sebaliknya dari arah selatan menuju ke utara, kalau dulu bisa langsung lurus menuju PLN, sekarang langsung dari arah selatan menuju ke barat langsung di Semeru, dan bisa juga langsung belok kanan menuju Jalan Kahuripan. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini pantauan dari anggota Satlantas baik melalui CCTV maupun manual itu alhamdulillah juga lancar, sudah semakin bisa terkendali arus lalu lintasnya, tidak ada terjadi penumpukan, semua lancar dan terkendali. Demikian, Mbak. Untuk sosialisasi kan sudah disosialisasikan ke masyarakat bahwa satu arah ini memang betul-betul diperlukan untuk mengurangi kemacetan. Ya kalau ada masyarakat yang bilang Kayu Tangan sekarang lengang sekali, ya memang itu. Jadi arus lalu lintas ini betul-betul terpecahkan. Jadi tidak ada kemacetan lagi di Kota Malang. Karena Mbak tahu sendiri, Kota Malang ini kan juga kota wisata. Kalau kota wisata terlalu macet, apa kata orang di luar nanti? Karena
Nah, itu loh. Mau berwisata kok Macet. pusing. Nah, itu. Kita menciptakan di sini supaya Malang ini yang ikonnya kota wisata menjadi yang lancar. Enak dipandang, enak dilalui, gitu. Sehingga betul-betul wisatawan yang dari luar ini juga istilahnya enjoy menikmati kota Malang. Adapun respon daripada masyarakat terhadap adanya jalur satu arah atau one way, yaitu berdasarkan dinamika yang ada di lapangan, diharapkan respon masyarakat mendukung tentang adanya penerapan satu jalur ini. Kalaulah misalnya ada masyarakat yang kurang setuju, kita bisa mengadakan pendekatan melalui dialog dengan masyarakat, melalui forum lalu lintas, apa yang mau disampaikan, agar supaya nanti setiap berkala itu akan dilakukan evaluasi dengan mengundang agar supaya masyarakat bisa memahami dan mengerti maksud dan tujuannya. Kita selaku 3 pilar di dalam Forkopimda selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintahan Kota Malang. Kita selalu mendukung, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kegiatan ataupun penerapan satu jalur ini memang kan boleh dikatakan Bapak Wali Kota ingin menonjolkan ikon Kota Malang yang heritage itu, yang boleh dikatakan mencontoh yang ada di Jogja ya, Malioboro, agar supaya nanti berkembang juga UMKM-nya, Mbak. Ramah lingkungan, ramah warganya. Iya, apa Pak? Waduh, luar biasa. Ya, sesuai tadi yang disampaikan sama Pak Kanit Kamsel, Pak Dedi, kami juga mendukung apapun yang diperbuat atau yang dilakukan pemerintah melalui 3 pilar, kami sangat-sangat mendukung sekali. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, kepentingan semuanya, untuk masyarakat Malang, khususnya Kota Malang. Singkat, padat, jelas, pokoknya ini semua demi kebaikan bersama. Betul sekali. Ya kan? Ini harapan dari bapak-bapak sekalian untuk bisanya nanti tercipta sarana dan juga prasarana transportasi serta lalu lintas yang benar-benar handal, terintegrasi begitu ya, dan juga optimal khususnya di Kota Malang seperti apa. Tidak boleh saling mencontek ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin dalam penerapan satu jalur one way adanya kekurangan-kekurangan yang ada, mungkin sarana prasarananya atau mungkin rambu-rambu ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan satu jalur, mungkin sesuai aspirasi atau penyampaian dari masyarakat mungkin bisa boleh dikatakan segera terpenuhi. Intinya juga sama, Mbak, sebenarnya sama. Apa yang disampaikan Pak Dedi ini sama dengan tadi kami juga sudah pelajari juga, intinya juga jawaban itu sama tentang penambahan rambu-rambu biar masyarakat itu tidak bingung mau mengarah kemana gitu ya. Terus yang paling penting ini tambahan dari saya satu, utamakan keselamatan. Kalau memang tidak tahu jalan, mendingan berhenti, lihat ke depan arah mana yang akan dituju. Itu yang paling penting ya. Kali ini pastinya kita masih ada di catatan perjalanan, episode spesial makin tertib dan lancar berlalu lintas dengan satu arah di Kayu Tangan Heritage, persembahan dari Humas Pemerintah Kota Malang. Ini Mas Taufik Bewoda, owner dari Fix Konveksi. Mau fix, pilih? Pilih dong Fix. Waduh, gimana kabarnya Mas Taufik? Alhamdulillah baik Mbak, sehat selalu.
kalau kesannya bagi saya pribadi sih yang melewati jalur ini itu merasakan memang jalannya udah sangat tertib, kemudian juga lancar, nggak ada kemacetan. Biasanya kan kalau di arah sini, di arah depannya Saiful Anwar udah mulai macet nih, terus habis itu di perempatan itu mulai macet, belum lagi yang di habisnya Balai Kota turun mau naik ke alun-alun, dan di situ kan selalu macet tuh, apalagi kalau siang. Nah ini saya merasakan kalau misalnya mobilitas daerah situ udah lancar banget. Jadi otomatis kalau misalnya secara pribadi waktu jadi udah cepet-cepet efisien. Jadi kalau sebelumnya teman-teman jadi agak terlambat sedikit nih, jadi tambah tepat waktu kayak gitu. Otomatis juga dari konsumen-konsumen kita yang datang pun juga meskipun ada berputar sedikit, kalau awal mungkin masih bingung ya Mbak ya. Jadi kalau awal mungkin masih bingung, perlu penyesuaian adaptasi, tapi habis itu ya lebih di inilah udah sangat bermanfaat sekali lah. Adaptasi awal kalau masih. Mungkin kalau awal-awal masih meraba-raba. Kalau yang kita rasakan sebagai warga Malang Raya, kita merasa banyak perubahan ya Mbak dari beberapa aspek selain juga jalan. Jadi banyak aspek itu yang diperhatikan sama Bapak Wali Kota. Tatanan ruang lalu juga, lalu lintas. Terus kayak misalnya mungkin dari sisi di pasar-pasar atau apa mungkin ada yang pembenahan seperti itu. Saya lihat juga banyak perubahan. Ya itu kan perubahan yang sangat bagus. Memang kalau harus menjadi seorang pemimpin kan harus ada suatu perubahan, Mbak. Nah, ini kan secara fasilitas juga semua kan udah ditata, udah dikelola sama Bapak Wali Kota dan seluruh tim kan dengan baik, Mbak. Sangat diperhatikan. Jadi buat warga-warga Malang Kota, dengan jalannya yang semakin renggang, semakin enak ini jangan sampai jadi kebut-kebutan. Wah, benar. Terus habis itu kalau misalnya siang, otomatis kan juga mobilitas warga Malang mau jualan atau menyeberang itu kan juga harus lebih hati-hati, Mbak. Benar. Nah, kalau misalnya pengendara nggak tertib nih, kebut-kebutan, ngawur, ambil kanan, ambil kiri, nah gitu kan kasihan nanti kalau mau nyebrang kan gimana. Udah masih barengan sama Sani, dan kali ini Sani pengen tahu opini dari warga sekitar, dan kali ini sudah ada Ibu Astufa. Selamat siang Ibu. Siang. Waduh, Ibu Astufa ini kayaknya semangat sekali. Gimana kabarnya Bu? Baik-baik saja. Oke, semangat ya Bu ya. Semangat. Gimana Bu, jualannya rame akhir-akhir ini? Alhamdulillah. Gimana Bu ceritanya, perasaannya, kayak kesan-kesan gitu terkait simulasi penerapan satu arah ini Bu? Saya juga senang sih, satu arah lebih rame dan nggak sukanya banter-banter mau nyebrang agak sulit. Nah, iya. Soalnya kalau satu arah kan orang kan kenceng-kenceng ya. Iya, kebut-kebutan gitu ya. Kebut-kebutan. Jadi kalau mau nyebrang agak sulit. Tapi kalau keramaian warung-warung tetap rame. Apalagi kalau weekend ya biasanya mungkin ya Bu ya. Rame sekali. Untuk kamu yang lewat sini mungkin bisa lah, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah ngebut-ngebut gitu ya Bu Astufa ya. Nyebrang tuh gampang. Ini nyebrang agak takut orang-orang. Agak takut, iya. Itu kendalanya. Kendalanya cuma itu sih Bu ya sejauh ini ya. Ini apa aja yang dirasakan oleh Ibu Astufa sendiri Bu? Apalagi terutama ada simulasi satu arah seperti ini. Ya lebih rapi juga, lebih lancar ya. Terus heritiknya lebih banyak yang masuk. Iya. Ya. Alhamdulillah lancar lagi seperti dulu. Terima kasih Pak Sutiaji selama menjalankan ini. Baik, berarti memang setelah adanya Kayu Tangan Heritage ini semuanya bisa terdampak dengan baik begitu ya Bu ya. Oke warga semua, mari kita beramai-ramai ke Kampung Heritage Kayu Tangan. Jangan lupa mampir ke gorengan sama bakso sotonya. Oke, terus Bea Muda. Sama kue-kue bahasanya Bu Ija. Iya, pokoknya semuanya ada di Kayu Tangan Heritage. Begitu ya kan. Gimana? Jadi makin tahu kan sama skema satu arah ataupun one way yang sekarang sedang dilaksanakan ataupun diterapkan di wilayah Kayu Tangan Heritage Bea Muda. Jadi nggak perlu takut-takut lagi sama kata-kata satu arah, karena ternyata hal ini juga diterapkan untuk memberikan rasa nyaman
aman, lancar, tertib untuk berkendara semua warga Kota Malang demi kebaikan kita semua, Saudara Muda. Dan terima kasih untuk Bapak Wali Kota Malang yang sudah membantu untuk menerapkan proses begitu ya, satu arah di Kayu Tangan Heritage, yang dimana sekarang kemacetan juga sudah bisa terurai. Pastiin kamu ikutin terus BW Muda Caper episode-episode selanjutnya, dan kali ini kita sudah selesai di Caper episode makin lancar dan tertib berkendara ataupun berlalu lintas dengan satu arah di kawasan Kayu Tangan Heritage, persembahan Humas Pemerintah Kota Malang. Dadah! Catatan perjalanan ngalam Boysker. Dadah!